Bu rekamkan Bu. Baik. Baik anak-anak Bapak semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini yang kita laksanakan secara Gimet. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan bisa berjalan sebagaimana yang kita rencanakan. Baik Bapak lihat di link absen kita ini sudah banyak anak Bapak yang hadir. Nah, untuk mengawal pembelajaran kita, coba kita mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh Atorik. Nah, Atorik pimpin doanya. Saya, Pak. Saya. Iya, silakan kita pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum belajar, marilah berdoa. Sudah. Kedengaran, Pak? Iya. Kedengaran. Sudah. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa lagi. Amri walu ubaratamin lisali lisali kaul kaul. Amin. Nah, jadi sebagai umat beragama kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali pembelajaran. Nah, oke. Baiklah anak-anak, karena kita sekarang masih saat pandemi, maka kita harus selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan melaksanakan proses kesehatan. Nah, kemudian anak Bapak juga harus bersifat disiplin agar bisa meraih cita-citanya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu yang dipimpin oleh coba Bapak mau Akila. Nah, Akila silakan menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Nah, silakan Akila. Ya, Pak. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Sampai Muhammad. Ini satu itulah Indonesia. Aku banyak aku berjalan para salamet ini karena ayahku Indonesia. Sudah Pak? Ya. Dah, baik, bagus. Sudah Pak. Jadi sebagai bangsa Indonesia harus mencintai tanah air kita. Itu salah satunya nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak Bapak, sebelumnya ada anak-anak Bapak membaca buku di rumah, literasi? Ada Pak. Ada Pak. Ya, Windri, buku apa yang dibaca? Ada Pak. Windri, buku apa yang dibaca? Buku tema. Tema 2 Pak. Buku tema, ya bagus. Jadi kita harus selalu membiasakan membaca buku. Dah, oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama anak Bapak bisa dapat mengetahui cara-cara melakukan perawatan tumbuhan. Kemudian bagaimana kita melakukan menyusun kalimat tanya untuk melakukan wawancara dalam merawat tumbuhan nantinya. Kemudian materi kita yang ketiga yaitu bagaimana sikap kita dalam keberagaman dalam merawat tumbuhan. Nah, baik, untuk mengawali pembelajaran kita saksikan video berikut. Semoga bisa kita menyaksikannya. Ya, Bang. Bapak buka dulu videonya. Nanti kalau tidak nampak gambarnya atau suaranya, nah Bapak lihat saja dulu. Karena ini sudah Bapak kirimkan juga di linknya di WA kita. Bapak yakin ada anak Bapak yang sudah menyaksikannya.
Nah, oke, Bapak coba tayangkan. Semoga saja nanti bisa. Jaringan kita bagus. Nah, oke. Kita akan mempelajari berbagai subjek cara merawat tumbuhan dengan baik. Sebelumnya, nilai TCB pada hari ini adalah peduli terhadap lingkungan sekitar. Tumbuhan atau tanaman sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya, tumbuhan bisa menjadi sumber makanan yang sangat diperlukan bagi kesehatan tubuh kita. Tumbuhan juga diperlukan sebagai bahan baku membuat bangunan atau bahan baku industri seperti kain dan tenun. Selain itu, tumbuhan menyediakan udara untuk pernafasan dan dapat membuat lingkungan menjadi nyaman dan sejuk. Coba kita bandingkan, manakah lingkungan yang lebih nyaman? Apakah lingkungan yang banyak tanaman atau lingkungan yang tidak ada tanamannya? Tentu saja, lingkungan dengan banyak tanaman lebih nyaman dibandingkan lingkungan tanpa tanaman yang akan lebih besar. Oleh sebab itu, kita harus menyayangi dan merawat tumbuhan yang telah memberikan banyak manfaat bagi kita. Hal itu harus kita lakukan agar tumbuhan tetap lestari dan tetap bermanfaat. Sekarang kita belajar yuk cara merawat tumbuhan dengan baik. Cara merawat tumbuhan yang pertama adalah dengan menyiram tanaman. Air adalah unsur yang sangat penting bagi seluruh makhluk, tak terkecuali bagi tanaman atau tumbuhan. Air sangat membantu untuk proses memasak makanan atau yang kita sebut proses fotosintesis. Jika tumbuhan mendapatkan air yang cukup, ia akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, bila tumbuhan kekurangan air, maka ia akan kering dan layu dan pada akhirnya akan mati. Tumbuhan bisa menghirup air melalui air hujan. Akan tetapi, bagi tumbuhan yang dibudidayakan dan diletakkan di tempat yang terlindung dari air hujan, maka kebutuhan tumbuhan akan air bisa berkurang, apalagi pada musim kemarau. Oleh sebab itulah, cara pertama kita merawat tumbuhan adalah dengan memastikan bahwa tumbuhan mendapatkan air yang cukup. Siramlah tanaman dengan teratur pada pagi dan sore hari, atau tergantung jenis tumbuhan yang kita rawat. Cara merawat yang kedua adalah dengan memberinya pupuk. Unsur penting lainnya bagi tumbuhan agar tumbuh dengan subur selain air adalah ketersediaan pupuk. Yang perlu kita perhatikan adalah pemberian pupuk harus tepat atau sesuai dengan dosis atau takarannya. Pada intinya, jangan sampai kekurangan maupun kelebihan pupuk. Pupuk yang kita berikan bisa berupa pupuk kompos, yaitu pupuk yang berasal dari daun-daunan kering, atau dengan pupuk kandang, yaitu pupuk yang dibuat dari kotoran hewan, atau juga organik. Cara merawat tanaman yang ketiga adalah Nah, baik, anak-anak Bapak,
sudah menyaksikan pelajaran. Nah, apa saja isi video tersebut? Tentang apa? Tentang apa isi video tersebut? Tanaman merawat tanaman. Ya, oke, tentang tanaman. Sekarang yang Bapak tanya itu yang jawab ya nak. Siapa yang tanya itu yang Bapak menjawab. Yang lain tolong mic-nya dimatiin. Yang Bapak tanya saja yang menjawab di sana. Nah, Gilang. Nah, Gilang sudah menyaksikan video tersebut. Di sini Bapak tanya pada Gilang, ada berapa cara merawat tumbuhan pada video? 7. Ada berapa? 7. Ada berapa tadi Gilang? 7? Ya 4. Nah, siapa yang jawab 4 nih? Windy. Ya, pikirnya. Yang jawab 4 ya. Ya, coba apa saja itu yang 4 itu? Yang pertama, Tumbuhan. dengan cara? Ya, bagus. Bagus. Apa hilang? Jangan. Jaringan AMI atau mana nih? Astagfirullahaladzim, jaringan AMI. Berapa Anda butuh untuk kembali Bapak? Baik, tolong mic anak-anak Bapak, mic-nya kita lanjut pembelajaran kita, Bapak dengan menyaksikan PPT berikut. Pak, ada yang keluar tadi Pak, sebelum Pak belum masuk ke sini tadi. Iya, enggak apa-apa. Ya, mari Pak. Iya. Enggak apa-apa, Nak. Pak, pembelajaran udah selesai Pak, sekarang udah jam. Belum, kita lanjut. Nah, kita lihat PPT berikut. Tolong anak Bapak simak baik-baik, nanti kita lihat bagaimana cara kita langkah-langkah melakukan wawancara. Udah nampak, Nak? Udah Pak. Udah Pak. Anak Bapak Udah Pak. nampak cara-cara melakukan wawancara di sini. Nah, oke. Kita lihat. Udah Pak. Jadi kita akan menyusun pertanyaan dalam membuat wawancara nanti. Nah, Ini gambar. iya, ini gambar, ini bukan video, tapi gambar. Nah, cara membuat pertanyaan wawancara. Nah, nanti yang Bapak panggil namanya tolong dibaca ya. Nah, Oke Pak. nah, yang lain mic-nya tolong di nonaktifkan. Nah, selanjutnya. Aktifkan Pak. Iya, Zaki. Alhamid Zaki. Silakan baca. Yang keras. Menentukan tema atau topik wawancara. Judulnya judul. Baca semua, terus. 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah, selanjutnya Akila Afrilia. Pak. Ya, selanjutnya Akila Afrilia, baca. Selanjutnya memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan menyusun. Nanda Ibrahim. Ada? Nanda Ibrahim. Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi?
Haziq. Apa hewan yang Bapak pelihara? Indri. Berapa fungsi untuk menanyakan jumlah? Nugraha. Nugraha. Berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Habibi. Berapa banyak? Apa yang dipelihara? Apa yang dipelihara? Habibi. Siapa? Siapa berfungsi? Hmm. Siapa Pak? Nampak tuh di layar. Baca di layar. Di layar. Di layar Bibi. Siapa berfungsi untuk Siapa berfungsi untuk? Pelaku atau orang. Saya belum tahu, Pak. Nah, oke, lanjut. Lanjut. Cantika. Padahal di layar. Cantika. Ada nampak nak? Bapak, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Oh iya, lanjut. Lanjutkan Jihan Fazilah. Ada Jihan? Lanjut. Untuk menanyakan tempat kejadian. Ya, bagus. Naya. Naya Dwi Arteles ada? Naya. Bapak memberi makanan Ya. di mana Bapak memberi makanan hewan? Ya, lanjut. Di mana Bapak membeli? Lanjut. Khori. Untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Lanjut. Kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Lanjut. Pak, saya tahu, Pak. Menanyakan sebab terjadi peristiwa. Oke, sekarang yang Bapak tanya lagi ya. Biar Bapak tahu siapa yang lancar baca. Mengapa fungsi? Yang Bapak tanya lagi bersuara ya nak. Yang Bapak tanya lagi, Bapak mau ngecek. Terjadinya peristiwa. Nah, Bapak mau ngecek. Riyad Hafiz. Peliharaan Bapak harus dibersihkan. Mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dah, bagus. Lanjut. Iya, Mbak Bibi. Ya, yang Bapak suruh aja. Keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Dah oke. Selanjutnya Akifa Naila. Membersihkan hewan peliharaan. Ya, selanjutnya Raihana. Bagaimana? Mana cara? Ayo mengapain? Siapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Mengapa? Iya, oke. Jadi dapat kita simpulkan dalam menyusun wawancara. Ya. Dah matikan mic-nya dulu nak, Bapak yang bicara lagi ya. Nah ya, dengar lagi. Nah, jadi dalam melakukan wawancara persiapan kita harus membuat beberapa pertanyaan.
Kata tanya yang biasa digunakan dalam melakukan wawancara, itu ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, tadi sudah kita lihat. Apa itu menanyakan sesuatu, siapa menanyakan orang, bagaimana menanyakan keadaan, di mana menanyakan tempat. Nah, itu kata-kata tanya yang kita gunakan dalam melakukan wawancara. Nah, kemudian Bapak sudah membagikan LKPD kepada anak Bapak. Nah, Bapak berharap ada LKPD itu anak-anak bagikan. Bapak ingin LKPD itu anak-anak Bapak kerjakan. Kemudian setelah Sudah, itu, Pak. iya, setelah itu anak-anak, Sudah, Pak. iya, anak-anak fotokan, kemudian japri kepada Bapak. Bapak mau ngecek siapa yang selesai pekerjaannya hari ini. Jadi di foto, japrikan kepada Bapak. Biar Bapak nampak berarti ini si A sudah selesai, si B sudah selesai. Nah, Bapak tunggu. Udah diantar, Pak. Udah diantar. Diantarnya, itu apa tuh, Pak? di japri itu dikirim ke pribadi Bapak. Yang diantar memang kita antar juga, tapi kita antarkan yang ini untuk hari Senin. Hari Senin kita antar. Tapi untuk tagihan tugas hari ini, ya tagihan tugasnya yang selesai. LKPD yang di Japri, Pak. Ya, di foto dikirimkan kepada Bapak. Ini sudah, Pak. Nah, Dua-duanya, ya, Pak. Bapak cek dulu, Bapak cek dia. Dua-duanya, Pak. Iya. Iya. Dah, Bapak cek japri Bapak dulu. Oke, sudah ada yang ngirimkan. Baik. Nah, ada yang ngirimkan fotonya. Bukti sudah selesai. Nah, silakan dijapri ke Bapak. Bapak ingin lihat siapa saja yang sudah. Saya belum, Pak. Nah, yang belum tolong dikerjakan, nanti diselesaikan kemudian dijapri juga. Sebentar ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya belum, Pak. Saya sudah, Pak. Dah, baik. Saya sudah. Dah, sambil Bapak menunggu kalian menjaprikan LKPD pada Bapak, kita lihat lagi pembelajaran kita selanjutnya. Kita lihat. Nah, ini gambar apa? Rumah gadang, Pak. Rumah gadang. Apa lagi? Terus ada orang-orang dengan pakaian adat, Pak. Bagus. Iya. Orang pakaian adat. Berarti ini gambar ini tentang apa? Gambar tentang apa? Bapak perhatikan gambarnya. Tentang apa? Makna bersatu, Pak. Makna bersatu. Bagus. Tadi kita sudah mengawali kita bersatu dari Sabang sampai Merauke. Ya, makna bersatu. Nah, jadi negara kita adalah negara yang beraneka ragam. Nah, makanya kita harus bersatu. Iya, keberagaman. Bagus. Nah, kita lihat keberagaman itu bisa antara teman antar suku, bisa antar bangsa, antar agama, dan bisa juga dalam keluarga. Kita lihat. Ini dah ada 6 orang yang ngirim japri pada Bapak. Dah bagus. Yang lain Bapak tunggu juga. Nah, ini keberagaman di mana? Di rumah, Pak. Bagus. Di rumah, Pak. Di rumah. Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Di rumah. Berarti di lingkungan? Lingkungan apa? Ya, Di rumah. Lingkungan apa? lingkungan. Apakah di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, atau lingkungan keluarga? Lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Ini keberagaman. Ini keberagaman dalam merawat Kerja bakti. kerja bakti. Merawat apa dia? Dalam merawat tanaman, Pak. Oke, dalam merawat tanaman. Ya, dalam merawat tanaman. Ini keberagaman yang kita lihat. Dah, baik. Selanjutnya.
selanjutnya Bapak juga sudah memberikan LKPD 2. Itu anak-anak Bapak tentu sudah mengerjakannya juga. Bapak berharap nanti kita bisa mengumpulkannya pada waktu yang sudah kita tentukan. Nah, baik. Nah, apa pembelajaran kita hari ini? Siapa yang masih ingat? Tentang cara merawat tumbuhan. Nah, coba yang Bapak tanya saja, yang Bapak sebut namanya. Publik, apa pelajaran kita hari ini? Tumbuhan, Pak. Cara merawat tumbuhan. Nah, ini siapa yang mempresentasikan ini? Zafira, keluarkan presentasinya ya, Nak. Nah, ya. Tidak, jangan dipresentasikan ini kamu, asalkan keluarkan. Nah, oke. Jadi cara merawat tanaman itu kata tablik. Nah, kalau kata si ini Naila, Naya bukan Naila, Naya. Masih ada Naya? Tentang cara merawat tumbuhan. Kemudian tentang apa lagi? Tentang wawancara, Pak. Wawancara. Bagus. Satu, Pak. Iya, bagus. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian bagaimana perasaan anak Bapak belajar Gimet hari ini? Merawat tumbuhan. Senang, Pak. Ada semangat. Ya, ada semangat. Ya. Nah, ya mudah-mudahan anak-anak Bapak nanti pandemi ini cepat berlalu, kemudian kita bisa belajar tatap muka lagi. Jadi kita bisa tatap muka lagi supaya pembelajaran kita lebih bermakna nantinya. Nah, oke. Nanti tugas yang Bapak berikan, tugas evaluasi dan KPD yang Bapak berikan nanti dikumpulkan pada hari Senin. Namun nanti yang KPD-nya anak Bapak berikan kepada Bapak. Bapak mau ngecek siapa yang selesai pada waktunya. Nah, oke. Baik, anak Bapak, untuk menutup pelajaran hari ini kita bersyukur. Bersyukur karena sudah kita belajar sesuai dengan rencana yang kita laksanakan. Coba Muhammad Rafido mana? Angkat tangan, Muhammad Rafido. Muhammad Radifo. Iya, Muhammad Rafido ada? Radifo. Radifo tuh, berarti nama ya Radifo, Muhammad Radifo. Siapa? Rafido. Ada yang angkat tangan nampak oleh Bapak. Dah, oke. Bapak mau ini sajalah yang menyiapkan sebelum kita pulang. Nih yang namanya ajalah yang namanya Fakri Nofriantama. Ada? Setelah selesai belajar, mari kita hamdalah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin.